bacakan CV dari Profesor Supriyanto terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini pemateri kelima kita yaitu Profesor Dr. Insinyur Supriyanto MSc dengan materi pengolahan limbah cair secara biologi, tempat tanggal lahir Surabaya 8 Juli 1958, alamat kantor Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS Sukolilo Surabaya. Bidang keahliannya adalah bioteknologi, pengolahan limbah, dan bioenergi. Riwayat pendidikannya sarjana S1 Teknik Kimia UGM Yogyakarta tahun 1985, Magister S2 Bioteknologi Lingkungan Universitas Jan Belgium tahun 1993, dan Dr. S3 Bioteknologi Pengolahan Limbah Universitas Strathclyde, Glasgow, United Kingdom tahun 2002. Pekerjaannya yaitu Guru Besar Departemen Teknik Kimia Industri ITS, Asesor BAN PT, dan Kepala Kajian Pusat Teknologi Tepat Guna ITS. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Supriyanto untuk memulai materi pada siang hari ini. Pada Pak Supriyanto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, bisa didengarkan Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Jelas, Pak. Monggo. Ini. Belum. Ya. Ya. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua diparingi sehat walafiat pada siang hari ini. Amin. Ya, kita bisa bertemu kembali dalam acara ini untuk workshop Ibu guru semuanya ya, yang terkait dengan pengolahan limbah ya, secara bio. Paling enggak saya nanti akan memberikan banyak ke teorinya ya. Ya nanti kalau Bapak ada problem mungkin bisa ditanyakan baik secara aplikasi maupun dalam teorinya di sini. Jadi ini teknologi pengolahan limbah. Paling enggak kita lihat proses yang ada adalah dengan cara biologi ya. Sebelumnya sudah disampaikan ya dari teman-teman dari dosen ya Fakultas Vokasi ini, pengolahan limbah secara fisika ya, kemudian ada kimia, terus saya kebagian adalah proses biologi. Jadi hampir kalau kita mempunyai limbah ya, limbah itu memang dianggap sebagai problem. Salah satunya pengolahan limbah ini adalah bisa dengan menggunakan proses biologi. Misalnya kita punya air limbah domestik, ya, itu tentunya kalau bisa kita lakukan adalah menggunakan bio, kandungan itu adalah kandungan bahan organik paling nggak. Kemudian kemudian juga banyak
limbah ya. Mungkin kita tidak merasa itu adalah merupakan limbah karena mungkin bukan termasuk limbah yang B3. Misalnya sebagai nutrien. Nutrien itu sering kali adalah dinyatakan dengan kandungan nitrogen dan ada fosfat. Kalau di negara Eropa, kandungan nitrogen, kemudian fosfat ini, itu ada aturannya ya, untuk dibuang ke lingkungan. Kalau di negara kita, itu tidak diperhatikan ya, sepertinya ya, nitrogen dan fosfat ini. Sehingga apa problemnya sekarang adalah banyak tanaman eceng gondok itu ya yang tumbuh dengan sangat subur. Nah, kalau di negara Eropa dibatasi. Jadi kalau kita mengurangi ini N dan P ini kita bisa mengurangi dari pertumbuhan tanaman air ini. Kemudian air limbah industri. Air limbah industri tentunya yang bisa dilakukan ya paling mudah untuk mengolah limbah industri terutama adalah bahan organik ya secara bio. Juga nanti ada limbah anorganik ya, tapi nanti ini akan kesulitan kalau kita melakukan suatu proses secara ya, nanti bio ini kita pergunakan ya, kita manfaatkan untuk mengolah limbah organik. Oke. Nah, kemudian, bentar ini kok agak problem untuk menggerakkan. Ya, kemudian di sini untuk pengolahan limbah secara bio kita ada bantuan bakteri. Nah, bakteri ini tentunya menggunakan bahan organik. Nah, untuk menyatakan bahan organik itu dinyatakan dengan BOD atau COD. Ya. Kemudian juga ada bahan-bahan yang lain seperti koloid. Ini juga nanti jadi olah. Nah, di sini bakteri berguna untuk mengolah ya koloid, kemudian ada bahan organik adalah karbon, dan nanti di sini akan dikonversi menjadi produk gas atau mungkin nanti akan menghasilkan suatu jaringan sel. Nah, di sini nanti jaringan sel ini mempunyai nilai ya, spesifik graviti yang sedikit lebih besar daripada air, sehingga dengan mudah ya sel-sel ini nanti akan dipisahkan dengan air dengan proses pengendapan. Saya minta bantuan teknisi ini tuh mau memindah Pak Sulit. Oke, ini aja. Oh ini. Tadi saya Oke. Mikrofon. Nah. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ini terganggu. Nah, kemudian dalam proses mikrobiologi ya, ini adalah sangat punya peranan penting ya di dalam pengolahan air. Ya, mikro ini banyak sekali ya kita jumpai di negara kita ini ya bisa digambarkan nanti adalah bakteri yang bisa hidup secara aerobik
dan juga mungkin secara anaerobik. Ya. Komposisi dari bahan organik, ya, kemungkinan dalam mengandung karbon, ya, oksigen, hidrogen, dan seterusnya. Ya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah memahami ini. Perurean apa? Tipe perurean, ya, di sini. Yang pertama nanti yang ada yang dinamakan sebagai proses aerobik, ada anaerobik dan anaerobik tentang jenis reaksi, ya, reaksi redoks itu. Nanti di sini kan ada pengertiannya adalah sebagai elektron akseptor. Ya. Kira-kira yang mana ya? Yang punya peran penting di dalam proses di sini, mana yang sebagai elektron akseptor, mana yang sebagai proses elektron donor gitu ya. Nah, kalau di sini dalam pengolahan limbah itu adalah tidak mungkin kita menggunakan suatu kultur yang mono gitu ya. Ya di sini kita gunakan adalah kultur campuran. Ya. Jadi di situ ada bermacam-macam mikroba atau bakteri yang berperan untuk mengolah ya atau menguraikan dari bahan organik. Kita lihat di sini misalnya perolehan limbah secara aerobik. Kunci utama nanti adalah O2 atau oksigen. Oksigen ini kita peroleh di udara ya. Kita bisa memanfaatkan udara untuk mendapatkan oksigen. Nah, di sini oksigen ini berperan sebagai terminal elektron akseptor ya, untuk menguraikan bahan organik. Di dalam proses ini nanti yang dihasilkan adalah bentuknya sel baru. Hanya sel baru. Nah, di dalam proses aerobik ini, ya, di sini akan terjadi reaksi oksidasi, ya, sehingga akan menghasilkan energi. Cuma sayang kalau di dalam proses aerobik, walaupun ya menghasilkan energi, tapi tidak bisa kita peroleh. Hanya kita buang aja ya. Energi yang dihasilkan di dalam reaksi oksidasi ya, aerobik. Di dalam proses aerobik ini, maka akan terjadi suatu reaksi yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya oksidasi ini, maka terjadi pertumbuhan sel cukup banyak. Yaitu nanti terbentuknya sel baru. Jadi biasanya di dalam proses pengolahan limbah secara aerobik, nanti nilai bahan organiknya yang dinyatakan sebagai BOD 5, itu nilainya sekitar 500-an ya, miligram per liter. Atau sebagai ppm. Ya, 500 ppm. Ya, ini nilai BOD-nya ya. Jadi untuk mewakili dari kata atau kandungan organik itu dinyatakan sebagai BOD 5. Oke, kita teruskan ya. Banyak ini. Yang kedua adalah perorehan limbah secara anoksik. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak ini ya? Anoksik ini mungkin baru kalau menurut saya. Biasanya kan yang dikenal adalah perorehan limbah secara aerobik dan anaerobik. Nah, sekarang di sini adalah pengertian anoksik. Nah, kalau anoksik nanti sebagai terminal elektron akseptornya adalah nitrat. Ya, kandungan nitrat ini. Kemudian nanti di sini proses oksidasi ya terjadi karena ada proses denitrifikasi. Oksidasi ini dinamakan sebagai proses denitrifikasi. Apa proses denitrifikasi itu adalah terjadi perorehan nitrat menjadi nitrit, nanti akhirnya menjadi
nitrogen N2. Itu hasil akhirnya. Kalau reaksinya sempurna nanti akan menghasilkan N2 nitrogen. Jadi ini ya. Jadi di dalam proses peruraian secara anoksik nanti menghasilkan N2, CO2, air, dan terbentuk sel baru. Jadi peruraian secara anoksik ini adalah identik atau mirip serupa dengan kondisi aerobik. Ya. Hanya di sini tidak mengandung oksigen. Ya. Yang ada adalah kandungan nitrat. Itu adalah terus kalau peruraian secara anaerobik, saya kira Bapak Ibu sudah memahami ini ya. Di sini kandungan oksigen, kandungan nitrat itu tidak boleh ada atau harus absen di dalam larutan. Ya. Jadi anaerobik itu adalah O2 nitrat absen, tidak ada. Nah, di sini nanti sebagai terminal elektron akseptor ya adalah nanti senyawa ion sulfat dan CO2 dan bahan organik itu adalah sebagai elektron akseptor. Saya kira mungkin Bapak Ibu paham ya apa elektron akseptor itu ya. Nah, kemudian nanti ada perubahan nanti dari sulfat ini akan menghasilkan H2S. Ya, makanya kalau di dalam proses anaerobik itu jadi bau yang menyengat, gitu ya. Itu tentunya adalah hasil dari H2S, ya. Dan mungkin ada amonia, gitu kan. Nah, itu memang kondisi proses anaerobik. Ini ada dua proses yang terjadi dalam proses anaerobik ini. Pertama adalah organik kompleks, ya. Bahan baku yang kita punya adalah organik yang kompleks, maka akan diuraikan, ya, dipecah oleh bantuan mikroba menjadi asam lemak. Yang berat mol yang lebih rendah. Nah, nanti asam-asam yang ada ya dengan struktur yang rendah ini, ya, atau dengan berat mol yang kecil ini akan dihasilkan atau dikonversi dengan bantuan mikroba menghasilkan metan. Metan ya. Sehingga di dalam proses pengelolaan limbah secara anaerobik mesti akan menghasilkan metan. Metan, H2S, amonia ya, itu mesti ya. Itu anaerobik. Tentu juga dalam proses nanti juga menghasilkan CO2. Yang utama nanti paling banyak di dalam proses pengolahan anaerobik itu adalah hasilnya utama adalah metan dan CO2 yang paling tinggi. Juga ada produk yang lain adalah berupa amonia, H2S dan merkaptan. Jadi merkaptan itu adalah senyawa S. Ini tentunya menghasilkan gas yang berbau menyengat ya tentunya. Kalau kita lihat proses anaerobik dan dibandingkan dengan proses aerobik, maka energi yang dihasilkan oleh proses anaerobik itu adalah rendah ya, kecil. Sehingga apa? Kalau energi yang dihasilkan itu kecil, tentunya biomasa yang dihasilkan juga tidak banyak. Kalau di dalam proses aerobik itu biomasanya adalah banyak ya. Sehingga kadang-kadang pengelolaan limbah yang menggunakan proses aerobik itu akan menghasilkan padatan yang banyak. Sehingga pabrik itu sangat bingung ya. Bingung untuk menangani bahan padat. Kita teruskan ya.
Kalau kita lihat metabolisme ya dari bakteri ini ya. Bakteri itu hidup adalah butuh makan ya, butuh makan seperti kita ya. Kita hidup mesti butuh makan. Jadi ada makanan ya. Dan juga butuh elektron reseptor ya. Nah, sehingga di sini adalah ada proses menghasilkan energi. Sehingga dalam proses metabolisme itu ada dua kejadian. Pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Ya. Sehingga hasil akhir dari tahap pertama yang katabolisme nanti ada produknya. Ya, di sini adalah ada energi yang dihasilkan di dalam proses katabolisme. Energi yang dihasilkan nanti diperlukan oleh bakteri untuk mengolah bahan yang akan diolah itu menghasilkan sel-sel baru. Jadi untuk mendapatkan sel baru, maka di sini dikatakan sebagai proses anabolisme. Ya, jadi ini, jadi metabolisme terdiri atas katabolisme dan anabolisme. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Ini tinggal mengulang aja ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lihat pada proses olah limbah ya, hasil akhir yang diperoleh nanti. Misal di sini adalah pada kondisi aerobik. Ya. Kalau kita mempunyai bahan berupa protein ya, juga kandungan organik yang ada senyawa nitrogennya, maka hasil perolehan adalah berupa asam-asam amino ya. Kemudian dari amonia ini akan dioksidasi menjadi nitrit, nitrat. Dari alkohol nanti dioksidasi nanti menjadi CO2 dan air. Juga dari asam organik menjadi CO2 dan air. Juga ini karbohidrat sama ya. Jadi hampir semua adalah karbohidrat, lemak ya. Itu nanti akan dihasilkan adalah CO2 dan air. Jadi ini adalah reaksi oksidasi yang terjadi pada bahan organik. Karena di sini adalah prosesnya aerobik. Kita teruskan anoksik, ya, anoksik ya. Mungkin Bapak Ibu paham saya kira ya. Yang umum dipakai adalah proses aerobik dan anaerobik. Jadi kalau anoksik diantaranya ini ya. Ya, kuncinya nanti anoksik itu adalah nitrat. Jadi misalnya bahan bakunya atau substrat yang dipakai itu adalah tadi kan sama protein dan karbohidrat, lemak. Hasil dari perolehan secara anoksik nanti, karena di sini adalah terminal elektron akseptornya itu adalah nitrat, aerobik itu adalah oksigen, ya, kalau anoksik adalah nitrat, maka nitrat ini akan terurai menjadi nitrit dan nitrogen. Kemudian kalau di sini ada kandungan alkohol, maka alkoholnya ini akan dioksidasi ya. Juga organik yang lain menghasilkan CO2. Karbohidrat juga gitu menjadi CO2 ya, dan air, lemak dan yang lain adalah nanti menghasilkan CO2, juga ada gliserol ya. Jadi anoksik itu adalah mirip dengan aerobik. Cuma bedanya adalah dilihat dari elektron akseptornya. Begitu, Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjutkan. Ya, kalau misal di sini adalah peruraian secara anaerobik ya, dengan bahan yang diolah adalah protein, organik, N, ya, kemudian yang lain karbohidrat, maka hasilnya nanti berupa asam amino, ada amonia, ada H2S, ada metan, CO2 ya. Dan ada asam-asam organik yang lain. Jadi yang lain. Jadi ini adalah proses kalau dihubungkan adalah anaerobik. Sebetulnya dalam proses anaerobik ini adalah sangat menguntungkan ya bagi kita. Karena kita mempunyai bahan
organik yang cukup melimpah, terutama adalah dari limbah hasil pertanian. Itu kalau diolah secara anaerobik ini akan menghasilkan suatu produk yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita teruskan. Misal di sini adalah pengelolaan air limbah secara aerobik. Ya, tentunya kita memanfaatkan dari mikroba ya. Jadi mikroba ini hidup adalah butuh substrat bahan organik, sehingga nanti organik ini nanti dimakan ya untuk hidup, untuk membentuk sel-sel baru. Itu adalah prinsipnya ya. Kalau kita lihat secara reaksinya di sini, nanti di sini ada bahan baku berupa organik, kemudian ada yang lain S, ada yang N ya, kemungkinan ya, ini dengan bantuan mikroorganisme dan juga ada nutrien, maka dihasilkan CO2 dan biomasa. Dalam proses yang memecah bahan organik itu bukan mikronya ya, tetapi adalah enzim. Enzim ini adalah yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dan nanti enzim ini adalah difungsikan sebagai katalis. Oksidasi itu katalisnya kan bisa macam-macam. Dari proses degradasi ini, dari bahan organik akan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan untuk menghasilkan sel baru, dan juga untuk pertumbuhan sel. Ya. Jadi ini prosesnya secara aerobik. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, secara garis besar adalah ada limbah ya, ada mikroorganisme, nanti di sini dengan adanya oksigen ada proses respirasi. Ya. Itu juga limbah yang ada dipecah ya, hasilnya dengan menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Itu adalah garis besar. Diperdalam membaca ya. Ini hanya aerobiknya. Jadi nanti di sini ada bakteri, khususnya adalah sedikit ya, anaerobik bakteri, ada juga yang lain adalah obligate anaerobik ya. Kalau obligate itu adalah betul-betul fokus, kalau aerobik adalah butuh oksigen. Nah, sedangkan kalau yang obligate anaerobik memang betul-betul tidak ada oksigen. Kalau yang fakultatif itu bakteri itu bisa hidup keduanya. Lebih fleksibel untuk bisa hidup. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dilihat dari neraca balansnya ya, ini hanya gambaran saja. Dari proses aerobik, kita punya bahan organik dinyatakan sebagai COD, chemical oxygen demand. Ya. Kalau ini dioksidasi ya, maka proses aerobik itu akan menghasilkan lumpur yang banyak, yang dikatakan sebagai serat, atau seringkali dinamakan sebagai lumpur aktif, atau activated sludge. Ya, ini banyak sekali kalau prosesnya aerobik. Juga menghasilkan energi atau panas. Tapi di dalam proses aerobik ini, panas tidak bisa kita manfaatkan ya. Jadi hilang aja ini. Ya. Jadi reaksinya adalah eksotermis ya. Dan panas yang dihasilkan tapi belum bisa kita. Tapi yang paling banyak dihasilkan itu adalah lumpur. Ya. Itu adalah proses aerobik. Kemudian di sini
COD ya, bahan organik. Jadi untuk mewakili kandungan organik itu dinyatakan sebagai COD, nanti akan dihasilkan dikonversi menjadi lumpur, ya. Sehingga dalam proses aerobik ini mahal ya. Proses pengolahannya juga mahal, kemudian setelah proses juga mahal. Jadi memang yang dikatakan suatu industri itu mengolah limbah itu memang berat ya, berat. Kenapa? Mengolah limbah tapi tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, yang jelas adalah banyak uang yang dikeluarkan. Ya, sehingga di dalam mendesain ya, dalam operasi pengolahan limbah ini nanti yang perlu diperhatikan parameternya adalah nutriennya ya. Apa nutrien itu ada nitrogen, fosfat itu yang utama ya. Nutrien yang makro itu kedua itu. Kemudian ada kandungan karbon. Karena bakteri itu butuh karbon dan butuh nutrien. Kalau proses adalah aerobik, maka bakteri butuh oksigen, PO. Jadi oksigen yang terlarut. Juga ada rasio jumlah makanan terhadap mikroba ya. Kalau makanannya terlalu banyak nanti menemukan bakterinya. Makanannya banyak ya. Kemudian pH, ya pH juga perlu dijaga, suhu, kemudian waktu tinggalnya sel atau waktu tinggal bakteri itu juga diperhatikan juga. Karena masing-masing bakteri punya nilai waktu tinggal yang berbeda. Juga ini ada ART atau hydraulic retention time itu juga perlu dijaga. Jadi lamanya fluida itu yang berada di dalam reaktor. Juga ini sebenarnya hampir sama dengan sel. Juga derajat pencampuran. Kalau pencampuran itu akan bagus ya, mungkin, maka reaksinya juga akan bagus. Itu adalah proses-proses yang akan membantu di dalam pengolahan limbah. Gambarnya ada seperti ini. Yang saya kira sudah dijelaskan sebelumnya ya, pengolahan limbah aktif ini. Nanti ada bahan baku, ada pemisahan ya, secara fisik ini ya, ada komonitor. Dan ini ada pemisahan ya, grade chamber. Nah, di sini ada pemisahan, nanti ada padatan dan cairan. Ya, langsung dipisah. Kalau ada lumpur dipisah. Sehingga nanti cairan yang masuk ke proses berikutnya ya, misalnya dengan proses bio di sini. Jadi awal ini secara kimia ya, secara kimia atau mungkin ada yang lain. Kemudian yang terakhir adalah biasanya proses. Nah, di sini bisa nanti melalui anaerobik, bisa melalui aerobik ya. Kemudian di sini setelah proses aerobik nanti kan ada campuran selat ya, dan cairan. Kedua bahan ini nanti dipisahkan ya, di bak pengendap yang kedua. Ini adalah bak pengendap pertama. Di sini ada pemisahan cairan nanti yang bisa langsung dibuang ya, sebelumnya mungkin harus diberi desinfektan ya. Kalau di sini apa? Karena mengandung bakteri ya. Karena prosesnya adalah bio, tentunya ada kandungan bakteri, sehingga harus dibunuh ya, menggunakan desinfektan sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian bahan-bahannya adalah dipisahkan. Sebagian di recycle dan juga sebagian nanti dikumpulkan. Nah ini tentunya menjadi problem kadang-kala. Nanti ini harus dibawa kemana? Karena tidak mudah itu kita harus membuang ke lingkungan. Kadang-kadang harus melalui proses lagi ya di tempat lain. Ini adalah proses
aerobik. Gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, sehingga di dalam proses aerobik itu kuncinya nanti adalah kandungan oksigen yang terlarut. Oksigen yang terlarut. Kalau kurang nanti bisa mendekati proses anaerobik, sehingga kurang efisien ya. Kalau terlalu banyak oksigen, bagus, tapi mahal. Sehingga nanti ini harus dijaga. Jadi O2 yang terlarut di dalam proses itu harus mahal ya, proses air itu mahal. Kemudian nutrien juga penting nanti juga nutrien. Jadi yang dikatakan sebagai nutrien itu nanti yang utama itu nitrogen dan fosfat. Ada rasio yang harus dijaga, kandungan karbon, ada kandungan nitrogen, ada kandungan fosfat. Ini harus dijaga. Ada trace elemennya berupa kalsium, kalium, ada kalsium, ada sulfur ya. Jadi ini beberapa elemen ini adalah merupakan trace elemen. Jadi elemen yang mikro yang dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh. Ya, di sini kita lihat adalah bermacam-macam jenis proses degradasi secara aerobik ya. Nanti ada lemur aktif, ada extended aeration, tracking filter, dan rotary. Contoh ini adalah proses aerasi ya. Jadi kita punya bak itu, maka kita aerasi ya. Proses secara aerobik. Kemudian ini adalah proses juga aerobik, tapi bentuk reaktornya yang beda dengan yang pertama. Yang pertama adalah mixed flow. Kalau ini adalah plug flow ya. Jadi bentuknya bentuk selokan itu ya, plug flow. Ini juga proses aerobik. Kemudian ini adalah oxidation stage. Jadi seperti ini ya, oxidation stage nanti di sini ada umpan, kemudian ini diputar gitu kan, nanti di sini ada aerasi. Nah, ini adalah jenis dari reaktor yang dipakai untuk pengelolaan limbah. Setelah proses ini nanti kan ada proses pemisahan, ada secondary purifier, dan nanti dipisahkan padatan dan cairan. Yang cair ini langsung bisa dibuang sebelumnya, tapi harus diberi izin bertahan. Ya. Kemudian yang padatan, ini nanti yang menjadi kendala juga ini ya. Ada seperti yang di PT Sier Prupot ini, pengelolaan limbahnya adalah dengan jenis oxidation stage. Mungkin Bapak Ibu pernah kunjung ya ke PT Sier, adalah jenis ini yang digunakan. Di sana adalah menghasilkan lumpur yang cukup banyak. Ya, itu problemnya harus dibayar mahal ya untuk mengolah aerasinya sudah mahal, ditambah dengan lumpurnya itu juga mahal. Oke, ini ada contoh, ya. Contoh untuk menganalisa lumpur aktif ya. Jadi karakteristik dari tulang limbah ini nanti bisa dilihat dari proses pengendapannya. Kalau proses pengendapannya itu lebih mudah, maka bakteri itu adalah sehat. Kalau misalnya ini masih ada yang ngambang-ngambang itu, maka menunjukkan proses ini kurang. Dan ini adalah trickling filter ya, saya kira. Jenisnya seperti ini. Ya, semacam ini. Jadi di sini kan dari bawah ini, kemudian di dalam reaktor ini dikasih media packing, ya, packing. Nanti cairan mengalir dari bawah ke atas, nanti di atas ini di spray, ya. Nanti ini berputar, ya. Itu berputar, ya, berputar sehingga dispraykan ke bawah ini, dia akan melalui filter media. Nah, bakteri ini adalah menempel pada
Dia bahan-bahan organik nanti kontak dengan bakteri, ya, sehingga sebagian akan membentuk ya, sel baru yang menempel pada media. Dan cairan hasil proses ini adalah nanti turun ke bawah dan dibuang ke lingkungan. Jadi ini adalah jenis drinking filter. Jadi seperti ini ya. Jadi yang dari atas tadi disemprotkan, ya disemprotkan. Jadi ini berputar ini untuk drinking filter ini. Yang berikutnya adalah RBC. Jadi rotating biological contactor. Jadi di sini ada media, ya, bakterinya ini menempel di permukaan ini. Ini diputarkan. Kemudian air limbah ini mengalir, sehingga air limbahnya akan kontak dengan bakteri yang menempel di permukaan ini. Nah, ini adalah proses secara RBC ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini memutar, jadi air limbahnya mengalir ya dari bawah dan kontak dengan bakteri yang menempel pada permukaan ini. Oke, ini adalah kinetika ya. Saya kira mungkin untuk membantu dalam matematik ini ya. Ini hubungan antara bahan organik ya dengan kecepatan pertumbuhan. Gambarkan seperti kurva ini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar dari persamaan Monod, kecepatan bakteri itu adalah dari ini. Mu sama dengan mu max. Mu max itu ini. Jadi kecepatan pertumbuhannya adalah maksimum. Dan ini S adalah substrat. Karena konstanta ya. Kecepatan. Jadi pertumbuhan. Jadi kecepatan pertumbuhan sel ini atau bakteri dinyatakan sebagai ini. dx dt sama dengan mu x ini. Ya. Ini gambarannya. Nah, ini nanti ada hubungan dengan ini. Jadi kalau kita punya proses secara aerasi, ada jenisnya ini. Kita punya bak aerasi di sini. Kemudian ada bak clarifier. Jadi di sini mengandung lumpur ya, lumpur, bahan organik masuk dengan kecepatan Q, ya, ada bahan organik yang diumumkan adalah lumpurnya. Nah, kemudian proses ini sebagian akan dikeluarkan ya. Jadi kelebihan dari biomas itu dikeluarkan. Konsentrasi biomasnya adalah X ini. Kemudian kandungan organiknya X. Jadi nanti bahan organik masuk S0, keluar X. Kemudian kecepatan dari lumpur aktif adalah G. Nah, kemudian di sini setelah proses aerasi nanti keluar dispersi. Nah, nanti cairannya yang bening dari keluar ke sini sebagai IE, kemudian ada S, ada E. Sebagian di recycle. Ya, jadi ini gambarannya. Jadi ada yang dikeluarkan lumpurnya itu dari langsung Pak aerasi, ada juga yang dikeluarkan setelah proses pengendapan. Jadi kalau seperti itu, maka untuk mendapatkan atau menghitung lamanya sel ya, itu dari ini waktu tinggalnya P, C, biomas atau jumlah sel X dibagi dengan kecepatan fluida dari yang keluar ini QW ya, ditambah dengan kecepatan fluida yang keluar dari F1 IE. Kalau misalnya yang keluar dari endapan ini jernih ya,
ini jernih, maka ini X ini bisa diabaikan, diberi nilai 0. Sehingga persamaan menjadi ini, kalau X-nya 0, ini bisa dihilangkan ya, maka persamaan menjadi volume kali lumpur aktif X dibagi dengan QW dan dibagi dengan X. X ini bisa kita hilangkan. Jadi volume dibagi dengan QW. Jadi ini adalah untuk menghitung ya, waktu tinggalnya bakteri atau sel di dalam reaktor. Ya. Ini ada contoh saya kira mungkin bisa dibaca ya. Waktunya kuarternya nggak cukup ini. Nah, kemudian yang kedua ya ini. Jadi yang pertama tadi kan lumpur dibuang di sini ya. Ya jenis yang kedua ini lumpur dibuang setelah pengendapan ini. Sehingga kita punya bentuk persamaan yang sama ini. Tapi bedanya nanti kan nggak ada yang di recycle yang pertama ya. Yang kedua adalah ada bahan yang di recycle. Rumusnya adalah ini nanti waktu tinggalnya tau C ini sama dengan volume kali X dibagi dengan QW kali QF plus QE kali X. Kalau lumpurnya diasumsikan tidak ada, jadi kalau misalnya di sini tidak ada lumpur yang dihasilkan, ini adalah sama dengan 0. X sama dengan 0. Sehingga ini bisa dinolkan. Maka persamaan jadi ini nanti. Volume kali X, dari X di sini adalah jumlah lumpur yang ada dalam reaktor, dibagi dengan QW per X. Jadi R artinya yang di recycle, di X yang di recycle. Jadi ada di sini ya. Oke. Ya, ini sudah saya masukkan, nanti tinggal hitung aja Bapak Ibu ya. Yang cukup. Ini sama contohnya ya. Ini adalah untuk proses aerobik yang lain adalah dengan sistem legun ya. Jadi dalam legun ini ada yang dikatakan sebagai fakultatif, ada yang aerobik, ada yang anaerobik. Tadi sudah dijelaskan kalau fakultatif itu mendekati proses anoksik. Ini ya. Jadi ada full aerobik, ada yang full anaerobik. Ya. Jadi ini kalau fakultatif ini di antara ini kan, kalau kita ada skema ini misalnya ini air ya di dalam kebun ini, nanti ada berlapis-lapis yang di sini. Yang mendekati permukaan itu kan dekat dengan matahari ya, ada dekat dengan angin, maka di sini supply dari oksigen cukup tinggi ya. Di permukaan ini pertumbuhan alga juga cukup baik. Maka ada batasan antara proses aerobik ini, kemudian ada fakultatif, dan yang ketiga adalah betul-betul tidak ada oksigen pada anaerobik. Jadi ini adalah level-level yang ada pada legun atau danau ya, apa namanya ya, tangan. Gitu. Jadi ini nanti bisa dibaca-baca saja Bapak Ibu. Kira ini gambaran legun, ya, gitu ya. Saya kira aerobik sudah. Kita lihat adalah untuk yang anaerobik. Ya, kalau proses aerobik tadi, maka energinya adalah cukup besar ya yang digunakannya. Sedangkan untuk proses anaerobik itu jumlah energinya rendah. Padahal nanti COD-nya yang diolah itu adalah tinggi nilainya. Jadi sekitar 80% yang untuk yang harus diolah. Dan di sini rasionya yang paling enggak BOD atau COD yang dipakai itu paling enggak nilainya di atas 10.000.
miligram per liter. Jadi pada organik itu kalau prosesnya anaerobik itu besar. Kalau dipakai untuk aerobik tidak ekonomis, butuh biaya yang mahal. Sehingga kalau Bapak Ibu mempunyai limbah yang cukup tinggi nilainya, maka itu harus diolah secara anaerobik, lebih murah. Karena apa? Proses anaerobik ini akan menghasilkan gas, ya, gas yang sangat bermanfaat, ya, energi. Juga ini untuk pengurangan padatan, ya, padatan yang dihasilkan itu tidak banyak. Bedanya aerobik dengan anaerobik, ya. Kalau anaerobik itu padatan yang dihasilkan tidak banyak. Sehingga secara garis besar, ya, proses pengolahan anaerobik itu adalah kita punya bahan baku berbasis organik yang kompleks, ya, dengan bantuan bakteri anaerobik. Di sini ada proses acidogenesis, ada acetogenesis sebetulnya, ya. Sehingga di sini akan menghasilkan ini asam-asam organik, ada alkohol, ya, ada CO2 dan hidrogen. Nah, kemudian untuk proses berikutnya pada anaerobik itu yang akan menghasilkan gas metan. Kunci utama, ya, untuk menghasilkan gas metan, ya, di dalam proses anaerobik itu mesti menghasilkan gas metan. Kunci utama adalah terbentuknya senyawa bahan organik, ya, berupa asam astat, gitu, ya, kunci utamanya. Yang dari astat ini akan dikonversi menjadi metan dan CO2. Ini yang dominan. Tentunya ada gas lain, ya, yang untuk menghasilkan proses ini. Ya, juga nanti dari hasil reaksi ini tentu ada gas hidrogen yang dihasilkan. Sehingga gas hidrogen nanti akan bereaksi dengan gas CO2. Gas hidrogen bereaksi dengan CO2 menghasilkan metan. Ya. Jadi ini, ya, kuncinya adalah di dalam proses anaerobik itu mesti menghasilkan astat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengolah limbah berbau cuka atau kecut-kecut, itu adalah ini, astat ini. Ya. Nah, kemudian proses anaerobik, ya, di dalam digester ini itu terjadi bisa dalam 3 fase suhu, ya. Yang pertama dikatakan adalah psychrophilic. Suhu yang terjadi adalah 10-20 derajat Celcius. Jadi biasanya kondisi ini adalah terjadi di negara dingin, di Eropa, ya. Kalau di negara kita, sebenarnya di dalam proses anaerobik ini adalah cukup bagus, ya. Karena suhunya di tengah-tengah ini. Jadi ini adalah kondisi mesofilik, ya, mesofilik, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah termofilik dengan kondisi operasi antara 50-70. Tentunya tidak mungkin proses termofilik ini secara otomatis terjadi, ya. Sehingga harus diberi panas, ya, supaya suhunya mencapai. Memang suhu ini adalah sangat penting untuk mengolah proses ini, anaerobik ini. Semakin tinggi tentunya aktivitas dari bakteri akan tinggi. Kalau suhunya rendah, ya, seperti 10-20, bakterinya malas untuk bekerja, ya. Tapi ini terbalik dengan manusianya yang di Eropa. Kalau bakterinya ini malas untuk bekerja pada suhu rendah ini, tapi orang Eropa pada suhu yang dingin aktif untuk bekerja. Nah, kalau pada suhu yang panas, orang Eropa itu malas bekerja. Jadi libur, ya. Tapi bakterinya rajin bekerja. Oke.
Itu ya gambarannya. Sehingga di sini untuk pengelolaan air limbah secara anaerobik ini tentunya tanpa oksigen yang diperlukan. Kebanyakan untuk mengolah anaerobik adalah untuk menghasilkan gas. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau dalam proses ini limbah atau yang dihasilkan ya itu seratnya kecil, tapi gasnya ini banyak sebagai biogas. Kita teruskan lagi. Ini adalah misal di sini. Kalau kita lihat neraca energinya, neraca massa, jadi kita punya bahan organik sebagai COD, maka terbentuknya selat itu kecil ya, kecil. Jadi kita punya bahan organik dikonversi menjadi lumpur yang sedikit kecil. Metannya banyak ya. Jadi memang proses anaerobik ini adalah banyak menghasilkan metan untuk energi ya. Jadi biaya operasinya itu murah ya untuk melakukan suatu proses anaerobik ini. Nah, jadi di sini bedanya nanti anaerobik dengan aerobik. Organik yang dikonversi menjadi lumpur banyak kalau aerobik ya. Sedangkan untuk anaerobik sedikit. Sehingga baju nyari baju luar itu. Cuci sana raup pakai sabun mukanya. Ya, oke, saya kira waktunya mungkin mendekati dibatasi ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi aja ya. Ini adalah bakteri yang berperan. Ya, ada dua dominan. Kalau dominannya adalah astat yang dikonversi, maka bakterinya nanti adalah mono ya, metanocyta. Kalau misalnya gula yang dipakai sebagai substrat, maka bakteri campuran itu yang berperan. Nanti beda. Oke, saya kira mungkin kita lanjutkan dengan diskusi aja. Waktunya mungkin sudah lebih. Saya kira itu saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Saida. Ya, untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Untuk pertanyaan pertama, cara apa yang cocok untuk pengolahan limbah industri minuman dalam kemasan yang berasa, misalnya teh dalam kemasan yang pada prosesnya ada fermentasinya, dan bagaimana teknisnya, dari Pak Baskoro, SSI. Bisa langsung? Iya, Pak. Terima kasih Pak Baskoro. Mungkin bisa langsung berkomunikasi atau gimana? Iya, Pak. Bisa Pak Baskoro, jika itu bisa di-mute, di-unmute, Pak. Ya, Pak. Itu sudah. Ya, sudah. Ya. Jadi limbahnya itu dari industri minuman ya. Ya, betul, Pak. Ya.
Pernah menganalisa, Pak? Kandungannya apa? Gula atau apa? Di situ ada, kalau menganalisa secara rinci belum, tapi di situ ada kandungan dari baunya itu seperti ada alkoholnya, Pak. Ya. Tapi belum menganalisa kandungan CO2-nya ya? Iya. Terus airnya bening, jernih, atau kotor? Jernih. Jernih ya. Nanti ya itu nanti dicek kandungan CO2-nya berapa, organiknya. Itu bisa kita lakukan dengan proses aerobik ya. Kalau memang rendah bisa pakai diaresi aja secara aerobik. Kalau nilai CO2-nya cukup tinggi, maka kita lakukan secara anaerobik. Gitu, Pak. Nanti malah kalau tinggi bisa untuk energi, malah kalau sangat tinggi. Ya. Tapi saya kira enggak begitu. Jadi intinya nanti bisa diolah secara aerobik atau anaerobik ya. Kalau sampai 1000 ya ke atas, maka dilakukan proses anaerobik dulu, kemudian dilanjutkan dengan aerobik. Ada 2 tahap. Gitu, Bapak? Ya, berarti tergantung dari hasil COD-nya nanti. Iya. Oh. Jadi nggak semua itu sama, harus tergantung karakternya kayak apa. Nggak bisa disamakan. Oh iya, iya. Gitu Ya, sementara cukup, Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua, mohon izin bertanya, saya mencoba mengolah limbah cair pabrik tahu dengan proses aerobik sebagai berikut. Pertama, mengembangbiakkan mikroba. Kedua, aerasi limbah cair. Yang ketiga, mencampurkan catatan mikroba 1 dibiakkan dari pengolahan limbah pabrik gula. Mikroba 2 dibiakkan dari pengolahan limbah pabrik kertas. Pengolahan tanpa pengenceran limbah cair. Hasilnya penurunan BOD atau COD kurang signifikan di atas standar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memilih spesifikasi mikroorganisme yang optimal? Yang kedua, apakah metode anaerob anoksik dapat menjadi alternatif pengolahan limbah tahu? Terima kasih. Dari Ibu Sri Wahyuni, SSI. Ya. Ibu Sri Wahyuni mungkin bisa di-unmute jika ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Pri. Ya, jadi limbah tahu, seperti pertanyaan pertama tadi, itu dicek dulu COD-nya. Kalau dari bimbingan mahasiswa saya, sudah dilakukan tapi tidak diolah, tapi limbah tahu ini dijadikan energi. Jadi dijadikan biogas, itu sudah sukses limbah tahu. Jadi kalau diolah biasa itu CO2-nya tinggi, sehingga nggak efektif. Ya, jadi kalau dilakukan dengan proses aerobik seperti itu, maka tidak mampu, ya. Butuh waktu yang lama, sehingga tidak efektif. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan proses, mungkin bisa 2 tahap, anaerobik dan aerobik. Yang anaerobik itu nanti bisa menghasilkan energi. Gitu. Jadi sudah dikerjakan oleh bimbingan mahasiswa saya. Hasilnya sangat bagus untuk gas metannya. Oke, ibunya muncul enggak? Bu, mungkin bisa di-unmute, Bu Sri Wahyuni. Apa sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Pak. Sebentar. Ya, yang lain mungkin masih Sri ada. Wahyuni. Halo, Ibu. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu, bukan punyanya Bu Sri Wahyuni. Oh, itu pertanyaan Bapak.
Ya, mungkin. Tadi dapat jelas, Pak, yang saya sampaikan. Ya, Pak. Pertanyaan Ya, Pak Sugianto bukan yang terkait dengan spesifikasi limbah cair yang sesuai perundang-undangan itu, bukan ya Pak? Oh, iya. Itu Ya, juga. oh iya, bukan. Ya, Bu. Iya. Maaf, ya. Iya Pak, yang nanti ini yang pertanyaan ketiga saya bacakan. Ya. Ya Pak, mungkin nggak ada pertanyaan lebih lanjut dari Bu Sri Wahyuni. Ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Terkait dengan spesifikasi limbah cair yang sesuai perundang-undangan, informasi tentang hal tersebut umumnya tidak diketahui oleh industri rumahan atau UMKM, misalnya usaha laundry. Pada slide materi tadi, industri laundry juga belum diatur dalam perundang-undangan. Padahal usaha laundry saat ini berkembang pesat. Selain informasi tersebut tidak diketahui oleh pelaku industri kecil, juga pihak terkait tidak ada pemeriksaan jika tidak laporan. Pertanyaan saya, bagaimana mengedukasi pelaku industri rumahan dan masyarakat sekitarnya agar dapat mengetahui kadar atau kategori limbah yang ada masih dalam batas aman atau sudah berbahaya, sesuai aturan yang ada dengan cara-cara yang sederhana. Atau mungkin ada prosedur yang memungkinkan masyarakat dapat menjadi kontrol sosial terhadap limbah-limbah dari industri rumahan tersebut. Dari Pak Sugianto. Terkait dengan spesifikasi limbah cair yang sesuai perundang-undangan. Oh ya, itu Pak. Dari Pak Sugianto. Ya, memang untuk industri itu belum ada ya. Ya mestinya dari KLH atau BLH itu harus punya peranan untuk ke sana, hingga memberikan pengarahan itu. Ya. Memang agak sulit itu kalau yang untuk industri itu. Kalau dilihat, memang banyak yang menghasilkan bahan yang berbahaya. B3 itu banyak. Itu tentunya dari Pak, dari BLH yang punya peranan untuk itu. Ya, saya bisa bantu untuk bagaimana cara mengolah limbah. Jadi yang membuat aturan itu adalah BLH. Itu Bapak. Iya, Pak. Makasih. Maaf Pak, saya bisa nambah sedikit enggak? Silakan. Ya. Setahu saya sih sebenarnya setiap kita punya usaha itu kan ada izinnya. Kalau izin biasanya untuk industri kecil menengah, apalagi dia berhubungan dengan bahan-bahan berbahaya, bahan kimia, itu biasanya tidak diizinkan. Seperti itu, ada peraturan khusus. Jadi seperti usaha laundry, usaha itu mungkin karena tidak ada izinnya, jadi dia enggak ada ininya, aturannya aturannya untuk limbahnya. Setahu saya seperti itu sih Pak. Kayak kita kalau makanan itu PIRT itu loh Pak. Saya soalnya pernah ngurusi ini kayak sabun seperti itu. Waktu itu sih sekolah biasanya kita kan bikin itu, terus gimana caranya biar dapat izin, biar kita bisa jual legal gitu loh. Itu ternyata tidak boleh. Kita cuma bisa pakai bahan-bahan tertentu. Makanya sebenarnya kalau SMK bikin sabun itu sebenarnya juga tidak boleh menurut dari sisi kesehatan. Seperti itu. Iya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya memang home industry kan banyak yang nggak izin kan ya. Iya itu, masalahnya di situ Mbak. Ya kalau memang izin memang sulit. Maka banyak yang nggak izin karena nggak mungkin diizinkan kalau memang izin. Kayak misalnya industri krom itu kan limbahnya kan besar itu, tiga ya. Tapi kan tetap jalan kan. Ya limbah krom itu di daerah Waru itu kan banyak krom, kan logam berat itu. Iya. Itu kan kalau misalnya ditutup gimana ya? Nggak bisa itu ya. Iya, enggak bisa sebenarnya, enggak boleh sebenarnya. Iya. Memang tergantung pemerintah lah itu. Iya. Kayak gitu. Iya, terima kasih. Monggo yang lain kalau masih ada.
Ya, ada lagi, Bu Saida? Ada, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya, bila mana pengolahan limbah cair secara biologi dilakukan? Yang kedua, manakah yang paling efisien di antara 3 metode pengolahan limbah cair, fisika, kimia, ataukah biologi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dari Bonaventura Pura Teviriani. Kita melihat prosesnya atau dari segi ekonominya. Mana Mbak? Silakan untuk berkomunikasi Mirena nanti. Ibu Tevi bisa ya. Ya. Jadi kalau dikatakan mana yang baik ya kimia baik. Makanya tergantung dari jenis limbahnya, apa yang akan diolah. Cuma dengan bahan kimia itu mahal, biaya mahal. Kalau bio itu kreatif lebih murah. Makanya tergantung jenis limbahnya apa. Apakah nanti kita menggunakan proses bio atau kimia. Kalau dari segi, kalau tidak melihat dari biaya, maka kimia itu bagus. Cepat. Begitu, Ibu. Ya. Mungkin ada gambaran apa limbah apa mungkin? Di industri itu tidak mungkin. Ya, kalau di industri kalau melihat biaya berarti nggak mungkin pengolahan limbah secara kimia ya Pak ya, kan biaya menjadi besar. Iya, ya bahan kimia. Jadi pabrik itu sebetulnya kalau dikatakan disuruh milih ya, mengolah limbah atau tidak mengolah limbah, mesti jawabannya tidak mengolah limbah ya. Karena mengolah limbah itu kan biaya ya. Jadi melakukan satu proses yang tidak ada untungnya kan itu ya. Ya, apalagi nanti disuruh pakai jenis pengolahannya kimia atau bio ya. Kalau bagus memang kimia. Nah, tapi biayanya mahal. Yang biasa aja sudah berat ya, yang bio aja mungkin sudah berat juga ya mau mengolah secara bio. Itu juga mengeluarkan uang juga. Apalagi cara kimia. Kan kimia kan mahal. Gitu Bu ya. Ada lagi mungkin? Ya, sudah Pak. Mungkin ada pertanyaan tambahan lagi dari peserta sebelum ditutup. Saya Bu, kalau diizinkan. Ya. Ya. Yang saya cermati tadi itu sebenarnya di prosesnya apa Pak? Kok apa Pak tadi aerobik sama Anoksik. Ya, anoksik gitu. Anoksik. Nah, anoksik ya. Itu kan bedanya di aseptornya. Nah, kan yang pertama itu oksigen, yang kedua adalah nitrogen. Di situ tadi itu saya sempat cermati bahwa ternyata hasilnya apapun itu limbahnya, hasilnya tetap CO2 dan H2O, kan seperti itu, Pak. Ya kan CO2 dan H2O. Sementara di penjelasan pertama itu terjadi perubahan, intinya dinitrifikasi kalau tidak salah. Jadi perubahan nitrat menjadi nitrit, habis itu jadi nitrogen. Jadi tadi itu saya berpikiran pertama bahwa ketika kita memutuskan aerobik, maka kita akan menghasilkan CO2 dan H2O dengan aseptornya adalah O2. Ketika saya menggunakan anoksik, itu berarti nanti produk saya itu akan mengeluarkan gas nitrogen, terjadi denitrifikasi itu tadi. Mohon dijelaskan Pak, kok karbohidrat sama-sama jadinya CO2, H2O, seperti itu. Saya kurang paham di sini. Terima kasih. Yang harus dipahami adalah reaksi oksidasi. Ya, jadi bahan organik
Kalau dioksidasi itu mesti menghasilkan CO2 dan H2O. Ya. Ya. Prosesnya oksidasi dulu itu yang penting. Ya. Ya. Di sini oksidatornya yang pertama adalah oksigen. Jadi O2 di sini adalah sebagai oksidator atau sebagai terminal elektron akseptor O2. Jadi mengoksidasi bahan organik menghasilkan CO2. Nah, kemudian pada proses anoksid juga ada reaksi oksidasi. Ada bahan organik dioksidasi, tapi terminal elektron akseptornya bukan O2, tapi nitrogen. Apa? NO3. NO3 nitrat. Nitrat. Jadi melihatnya tidak, kalau oksidator itu mesti O2 tidak harus. Ya kan? Dan oksidator kan tidak harus O2. Kan bisa permanganat, ya bisa kromat, bisa nitrat. Itu adalah oksidator semua. Jadi semua bahan-bahan yang dioksidasi itu akan menghasilkan CO2 dan air. Jadi nitrat ini mengoksidasi bahan organik. Walaupun bukan O2 ya. Nah, itu misalnya nitrat diganti dengan permanganat, sama menghasilkan CO2 dan air. Itu kuncinya. Oh, berarti intinya kan limbahnya ya memang hasil oksidasi itu adalah CO2 dan H2O. Itu cuma fungsinya sebagai aseptornya itu tadi. Cuma itu aja ya, Pak ya. Iya. Bahwa yang mengoksidasi itu adalah itu gitu loh ya, nitrogen. Nitrat. Terus kapan kita memutuskan untuk memakai anoksi? Kapan kita memutuskan pakai yang organik, Pak? Aerob. Aerobik. Ya kan kita nggak mungkin otomatis menggunakan anoksik gitu kan. Kan mahal kan katanya. Kan kimia kan mahal. Itu hanya hasil samping. Jadi gini, di dalam proses aerobik itu akan terbentuk senyawa nitrat. Ya, di aerobik di situ nanti akan dari nitrit, ya. Kemungkinan kan ada senyawa N-nya, ya. Itu nanti akan menghasilkan nitrat, karena di dalam aerobik itu ada proses nitrifikasi. Jadi nitrifikasi itu adalah pembentukan nitrat. Ya. Kalau di anoksik terjadi proses denitrifikasi, pemecahan nitrat. Nanti itu terjadi pada proses oxidation gate itu. Jadi yang pertama terjadi aerobik, gitu. Dia kan muter, gitu kan? Yang digambaran di oxidation gate itu kan mutar. Pertama terjadi proses aerobik, ada proses oksidasi. Nah, mungkin makin lama kan O2-nya kan habis kan, berjalan itu. Nah, maka kondisinya tidak ada O2. Yang ada adalah nitrat. Gitu, kan terbentuk nitrat. Ya, maka di situ nanti akan terjadi proses kelanjutan adalah denitrifikasi. Nah, denitrifikasi itu adalah proses anoksik gitu. Oh, berarti ya Pak ya, bisa disimpulkan bahwa ketika kita mengolah limbah, kita pakai proses biologi itu aerob itu bisa langsung kita kombinasikan sama anoksik, atau kita bisa campur semuanya, aerob bisa, anoksik bisa, anaerobik bisa. Seperti itu, Pak. Iya, memang. Itu yang dilakukan tadi itu ya, Pak ya. Iya, kayak di oxidation gate itu ada aerobik, ada anoksik. Kemudian dilanjutkan dengan anaerobik itu di situ kemungkinan. Kalau nggak nyampe. Gitu. Terus ini Pak, saya tadi juga bingung untuk ini bakteri yang ditempelin di rotari tadi, yang muter tadi itu. Itu nempelkannya gimana Pak? Saya mikirnya itu bakteri itu, mikroba itu hidup. saya tidak bisa bayangkan ini. Mungkin teman-teman bisa, saya itu tidak bisa, Pak. Ketika dia di atas kering itu gimana dia? Bisa dibayangkan. Ya, lumpur
Tahu lumpur ya? Oh iya iya iya. Lumpur, lumpur itu mengandung bakteri. Basah ya. Jadi bakteri itu, jadi kalau kita punya lumpur itu kandungannya adalah bakteri, ada lempung ya, ada air. Ya, sehingga di situ bakteri itu menempel di permukaannya, dia kan muter ya. Tadi itu rotarnya itu muter, RBC itu mutar ya. Jadi di atas kontak dengan udara, kemudian tercelup lagi, nanti naik lagi. Itu muter. Oh Ya. iya. Waktu mencelup, dia kontak dengan organik. Jadi kondisinya aerobik. Iya. Jenisnya rotare. Ya. Iya, kontaknya berarti ya nggak terlalu lama ya Pak ya, tapi efektif juga ya. Itu pelan itu muternya, nggak banter kayak. Jadi muternya pelan. Ya. Tapi kan beda Pak, beda ketika kita di activated sludge yang model plug tadi kan beda. Ketika mengalirkan itu beda. Jadi kan mikirnya kan itu lebih cepat gitu loh, kontaknya itu memang mungkin lambat. Cuma kan kalau dibandingkan dengan plug flow tadi kan beda. Tapi kontaknya itu tidak satu bakteri itu. Nah berikutnya kan tidak kontak. Kan temennya ya sebenarnya ya hampir aja sama. Iya. Cuma RSI-nya yang kurang. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Supriyanto atas penjelasan materi pada hari ini serta diskusi tanya jawab. Terima kasih atas materi-materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan. Untuk selanjutnya akan ada kuis seperti biasa, kuis Kahoot yang akan dipandu oleh Pak Daryl. Tapi sebelumnya saya kembalikan lagi ke MC kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Mas Gilang. Atau langsung saja ya ke Pak Daryl. Kita akan segera memulai kuis Kahoot-nya. Bapak Ibu dimohon bersiap-siap ya. Bapak Ibu, monggo silakan diketik kahoot.it atau dimasukkan titiknya atau per 174. Kalau bisa menggunakan nama agak lengkap ya Bu, jangan disingkat-singkat biar nanti kita tahu dari mana asalnya. Menggunakan nama yang lengkap dan katanya bisa dikasih SMK berapa gitu itu oke. Peserta hari ini sudah mencapai angka 110. Saya harap semuanya bisa ikutan bergabung di Kahoot. Ini akan merebutkan satu forum chat seperti biasa dari juara kedua dan juara ketiga ini nanti akan mendapatkan pulsa senilai 50.000.
Kayaknya pembok undaknya apa? Baru mau. Bapak Ibu, sudah yuk, mari kita mulai siap-siap konsentrasi. Kita masih ada soal itu, di mana nanti akan kita rebut juara pertama yang mendapatkan power bank, dan nantinya juara kedua dan juara ketiga akan mendapatkan pulsa senilai 50.000. Ya, coba tambahkah? Oke, dulu. Oke, sudah siap ya? Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Oh, masih menambah. Saya harap hari ini ada peserta bapak-bapak yang bisa memenangkan juara 1 atau juara 2, juara 3. Semoga nanti hari ini akan mendapatkan juara dari bapak. Oke. Kita coba sekarang. Mari kita coba konsentrasi. Materi tentang pengolahan limbah biologis. Pertanyaan yang pertama. Yang tidak termasuk peruraian limbah untuk katabolisme adalah aerobik, anaerobik, anaerobik, atau atmosfer. So, ini masa gini tadi. Ayo Bapak Ibu, semangat. Jawabannya harus benar. Alhamdulillah semuanya hampir benar semua. Jawabannya dua. Ya, kita lihat siapakah yang menuju Bu Vivi. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Proses oksidasi pada peruraian limbah anorganik dinamakan esterifikasi, saponifikasi, solidifikasi, atau esterifikasi. Ya. Jawabannya bagian betul. Jawabannya adalah denitrifikasi. Wah, masih Bu Vivi yang menjadi juaranya. Selanjutnya, parameter yang digunakan dalam keefektifan desain dan operasi sistem pengolahan biologi adalah benar, jawabannya adalah umur sludge atau SRT. Selanjutnya, siapa dulu yang menang? Wah, Bapak Tito Wahyu. Alhamdulillah ini ada yang Bapak ini. Selanjutnya, kuis 5. Tipe drinking filter, pakai education flash, extended aeration, atau rotary seal.
Yes, benar sekali, itu adalah trik filter. Wah, itu saudara-saudara. Baiklah, Bu Ayati nih. Selanjutnya, salah satu keuntungan dari pengolahan limbah secara anaerobik adalah jawabannya adalah produksi gas baru. Jadi gas barunya adalah gas metan ya Bu, Bapak. Masih Bu Ayati. Baiklah, selanjutnya. True or false? Benar apa salah? pH optimal pada proses metagenesis adalah sekitar 6,8 hingga 7,5. True or false? Benar atau salah? Yes. Jawabannya yang benar 6,8 hingga 7,5. Oke, selanjutnya true or false lagi. Bagian paling dasar pada fakultatif lagun adalah zona aerobik. Kalau di dasar lagun apakah ada oksigennya? Apakah benar merupakan paling dasar zona aerobik? Oke. Salah. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya 8. Peranan mikroba terutama bakteri berguna untuk meningkatkan COD. Apakah meningkatkan COD? Ya. Jawabannya adalah wow, bukan meningkatkan COD terhadap mikroba ya. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan ke-9. Peruraian anaerobik ion sulfat mengalami oksidasi menjadi hidrogen. Benar atau salah? Oke. Benar ya, true ya. Siapakah yang menjadi pemateri hari ini terakhir? Banget tentu salah. Masa iya dia lupa aku? Pasti ada sudah selesai. Masih aja yang pilih Pak Agus hari ini. Saya tahu sih siapa yang milih Pak Agus hari ini. Baik, penasaran siapa yang menjadi juara pertama? Kita coba dulu juara ketiga ya. Juara ketiga diraih oleh Bu Novita. Selamat Ibu. Yang kedua ada Ibu Pipi. Dan yang ketiga adalah Ibu Ani. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu manakah Ibu Novita. Selamat siang Bu Novita. Mana Bu Novita? Selamat siang Bu Novita. Bu Novita dari SMK mana Ibu?
maaf sekali. Dari mana, Bu? Saya dari SMK Negeri 1 Lumajang, Mas. Oh, 1 Lumajang, baik. Selamat ya Bu, jadi juara ketiga. Nanti akan saya kirim segera pulsanya 50.000, baik ya. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya panggil Ibu Vivi Dwi F. Ya Pak, saya Alhamdulillah. Ibu Vivi dari SMK mana? SMK Negeri 3 Madiun. 3 Madiun. Iya. Oke, baik Bu. Nanti saya akan segera mengirimkan pulsa ya. Oke, terima kasih Bu Vivi. Selanjutnya juara pertama. Wah, langsung kita panggil Ibu Ani Purnawati. Ibu dari SMK mana Ibu? SMK Negeri 3 Madiun, Pak. Oh, SMK Negeri 3 Madiun. Baik, nanti saya akan segera mengirim Ya, terima kasih. powerbank. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasinya untuk mengikuti kuis berhadiah kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya akan langsung memanggil MC-nya. Mas Gilang. Ya, Pak. Oke, silakan Mas. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Bu Ani, Bu Vivi, dan Bu Novita yang sudah menang ya. Dan sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum foto dulu, Mas. Oh iya Pak, foto dulu ya. Baik, kalau ya. itu dimohon untuk Bapak Ibu peserta menyalakan videonya ya. Oke. Oke. Di sini ada 4 slide, jadi nanti saya akan 4 kali memanggil Bapak Ibu guru semua untuk foto menghadap ke kamera. Oke, yang pertama siap-siap pasang muka yang paling manis. Coba mana mukanya yang manis? Coba di. Oke, 1, 2, 3.